welcome to Early Morning Devotion. Mari kita muji Tuhan bersama-sama. Amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh, oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku
ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagu. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Kami ada untuk menjadi penyembah-Mu. Oh Yesus, kami mau lebih dalam untuk mengenal-Mu, Tuhan. Oh Yesus, ku kagum akan Engkau, karya-Mu dalam hidupku yang begitu indah, yang begitu dahsyat. Semua penyertaan-Mu, Tuhan, yang begitu dahsyat, yang begitu besar. Kami mau lebih lagi dalam hadirat-Mu untuk mengenal-Mu, Tuhan. Kan ku sembah Engkau, kan ku tinggikan Engkau. Oh Yesus, ketika kami membuka mata kami sangat terkagum akan kebesaran-Mu, Tuhan. Ketika kami menyadari apa yang Kau perbuat dalam hidup kami sungguh sangat tersanjung, Yesus. Dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku sekalian yang kekasih. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, kita akan sama-sama berdoa. Mari. Tuhan, kami akan merenungkan bagian daripada firman Tuhan. Moga kiranya Roh Kudus menuntun kami, sehingga seluruh firman yang kami dengar ini akan menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku sekalian yang kekasih, pada kesempatan ini saya ingin mengajak saudara membaca di dalam kitab Amsal. Amsal pasal 14 ayat yang ke-26 dan 27. Amsal 14 ayat 26 dan 27. Saya bacakan ya saudara. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. 27, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Sehingga orang terhindar dari jerat maut. Dari pembacaan ini, firman Tuhan berbicara takut akan Tuhan. Di dalam bahasa aslinya, saudara, takut akan Tuhan itu Yirat Yahweh. Yirat Yahweh. Artinya takut akan Tuhan. Saudara perhatikan, takut akan Tuhan itu ada dua segi takut. Ya. Takut dalam bentuk gentar, ngeri. Itu bentuknya negatif. Takut dalam bentuk negatif. Tetapi ada takut yang merasa dirinya itu respect atau hormat atau mentaati,
menghormati Tuhan itu takut di dalam bentuk yang positif. Seringkali saudara-saudara, kita ini tidak terlalu memikirkan takut yang bagaimana. Yang saya takut kepada Allah itu. Kita tidak pernah memikirkan. Tetapi firman Tuhan itu mengingatkan, jangan takut pada Tuhan dengan gemeter, ngeri, seolah-olah Tuhan itu menghukum kita, seolah-olah Tuhan itu membuat kita susah, sakit, menderita, dan macam-macam permasalahan hidup. Tetapi kita tidak mempunyai jalan keluar bagaimana seharusnya. Tetapi Amsal mengatakan, ya, ayat 26 tadi dikatakan, orang yang takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Jadi saudara, ketentraman itu adalah takut yang berbentuk positif. Takut yang berbentuk respek atau menghormati Tuhan. Mentaati segala perintahnya. Dan melakukan apa yang diperintahkannya. Waktu malaikat datang kepada Maria, itu terdapat di dalam Lukas pasal 1. Waktu malaikat itu datang kepada Maria, Maria itu takut. Kalau kita baca, malaikat sering datang kepada umat manusia. Tetapi kali ini Maria merasa takut. Tetapi kalau kita baca lebih jauh, sikap Maria itu, takutnya itu takut hormat. Takut tunduk. Dan malaikat itu memberitahukan bahwa Maria akan melahirkan seorang putra yang nantinya akan dinamai Yesus. Itu takut di dalam bentuk yang positif sekali. Nah, Amsal 14 ayat 26 dikatakan orang yang takut, artinya takut di dalam bentuk yang positif. Itu dikatakan ada ketentraman yang besar di dalam hidupnya.
ketentraman, berbicara tentang ketentraman. Dunia tidak pernah ada ketentraman. Dunia tidak pernah ada ketentraman. Kalau manusia berkata, hidup tentram ayem, itu semu, saudara. Itu hidup ayem tentram yang semu. Bagaimana dia bisa katakan ayem tentram? Sebab dunia ini tidak ada tempat yang ayem tentram. Setelah manusia jatuh di dalam dosa, manusia tidak pernah mengalami ayem tentram. Kalau ada, itu semu. Tetapi orang yang takut akan Tuhan, yang hormat, taat akan firman Tuhan, itu kata-kata takut dalam bahasa aslinya tadi saya katakan Yirat Yahweh, artinya takut dengan hormat, dengan respect. Jadi kita menghormati Tuhan. Orang yang hormat itu pasti taat akan segala perintahnya. Dan ayat yang ke-27 dikatakan, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Hidup manusia di dunia hidup tetapi hidup yang tanpa takut akan Tuhan, hidupnya dalam penderitaan, kesengsaraan, kesusahan. Suatu contoh, waktu Adam dan Hawa hidup diciptakan oleh Allah. Allah menyediakan taman Firdaus, yaitu taman Eden, sehingga dia hidup dan mempunyai sumber kehidupan. Tetapi setelah Adam dan Hawa melanggar akan firman Tuhan, yaitu dengan memakan buah yang dilarang oleh Tuhan, maka Adam dan Hawa itu sumber hidupnya itu terputus. Dikatakan Adam dan Hawa telah terpisah dengan Allah. Terpisah dengan Allah itu berarti putus dari sumber kehidupan. Adam dan Hawa tetap hidup, tetapi putus dari sumber kehidupan.
sehingga hidupnya itu merana. Hidupnya itu mengalami banyak kesusahan, penderitaan, dan seterusnya. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita ini anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan itu berarti kita dipertemukan kembali dengan Tuhan. Tetapi saudara-saudara, kita harus mengerti, jangan kita itu ketemu dengan Tuhan dalam bentuk takut yang negatif. Seperti Adam dan Hawa, setelah dia jatuh dalam dosa, dia takut dalam bentuk yang negatif, dia takut, gemeter. Karena dia sudah terpisah dari sumber kehidupan. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih, biar kita seperti Maria, takut, penuh hormat, penuh dengan tunduk kepada Tuhan. Kalau Tuhan berkata, kamu akan mempunyai seorang putra yang akan dinamai Yesus. Walaupun Maria berkata, aku belum pernah mengenal lelaki-laki atau belum pernah hubungan dengan laki-laki. Tetapi karena dia hormat, taat, tunduk, takut yang positif kepada Tuhan, terjadilah apa yang Tuhan katakan. Dan dia dianugerahi seorang putra yang Yesus Kristus adalah Juru Selamat dunia. Pada saat-saat seperti ini, saudara, banyak orang takut. Dunia semua takut. Tetapi dia tidak pernah memikirkan bentuk apakah takutnya. Kalau bentuknya negatif, dia terpisah dari sumber kehidupan. Tetapi kalau takut dengan hormat, dengan taat, tunduk dan melakukan segala perintah Tuhan, dia akan memperoleh sumber kehidupan. Sehingga apapun yang terjadi di dalam dunia ini, kita tetap hidup. Sebab sumber kehidupan itu datangnya dari Tuhan. Mari saudara-saudara, kita akan sama-sama mengakhiri ini dengan menundukkan diri di hadapan Tuhan. Dan kita akan berkata kepada Tuhan, aku takut kepada Tuhan, aku menghormati Tuhan, aku tunduk kepada segala perintah dari Tuhan dan melakukannya. Tuhan beserta dengan kita. Dan itulah
sumber kehidupan. Mari kita berdoa. Roh Kudus, kiranya firman yang sederhana ini penuh dengan kuasa urapan Roh-Mu yang kudus, sehingga bagi yang mendengar Roh Kudus berkenan menyentuh dan mengubah pandangan hidup kami dari takut yang negatif menjadi takut yang positif, yaitu respek, hormat, taat, tunduk pada segala perintahnya dan melakukannya. Terima kasih Tuhan. Biar damai sejahtera Bapa, berkat rahmat dan kasih Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus, menyertai saudara semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.